ingin memaparkan materi mengenai pengujian hipotesis untuk memenuhi mata kuliah statistik diferensial dengan dosen pengampu Ibu Deli Budiarti SPMPD. Sebelumnya perkenalkan, saya Alif Astar dan rekan saya Zakira Fadila. Berikut video berupa materi yang kami kemukakan, mohon disimak. Pengujian hipotesis. Yang pertama, pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang perlu diketahui kebenarannya. Begitupun dengan pengertian uji hipotesis yang merupakan metode analisa data yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Atau pengujian hipotesis adalah alat statistik yang biasa digunakan dalam penelitian untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk mendukung atau menolak hipotesis. Selanjutnya, fungsi hipotesis. Hipotesis digunakan untuk menguji suatu kebenaran teori, memberikan gagasan untuk mengembangkan suatu teori, dan memperluas pengetahuan bagi peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Selanjutnya, manfaat hipotesis. Hipotesis ini memiliki manfaat untuk menjelaskan masalah penelitian, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji, sebagai pedoman untuk memilih metode analisis data, dan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Pertimbangan dalam perumusan hipotesis. Yang pertama, menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam merumuskan hipotesis, seorang peneliti harus mempunyai setidaknya dua variabel yang dikaji. Yang kedua, terdiri dari dua variabel. Umumnya, jika variabel lebih dari dua, maka terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Yang ketiga, itu dapat diuji secara empiris. Maksudnya, memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Dan yang keempat, itu dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna, tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Contoh, pada judul penelitian, pengaruh preferensi resiko dan disiplin pajak terhadap keputusan WPOP, di mana variabel bebasnya adalah preferensi resiko dan disiplin pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan WPOP. Maka, hipotesisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, preferensi resiko atau X1 berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP atau variabel Y. Yang kedua, disiplin pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Dan yang ketiga, preferensi resiko dan disiplin pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Tabel data berikut merupakan data yang diambil untuk penelitian tersebut. Selanjutnya kita akan menghitung tabel data tersebut. Untuk mencari X bar, yaitu sigma X1 dibagi dengan jumlah data, yaitu 49 dibagi dengan jumlah data yang kita punya, yaitu 5, dan jumlahnya adalah 9,8. Begitupun dengan X bar, X2, dan Y. Selanjutnya kita menghitung X1 kuadrat, di mana X1 kuadrat ini adalah hasil dari X1 yang dikuadratkan. Begitupun dengan X2 kuadrat dan Y kuadrat. Lalu kita mencari X1Y, di mana X1Y itu dari jumlah X1 yang dikalikan dengan Y. Begitupun dengan X2Y, sedangkan X1 dikali X2 itu penjumlahan dari X1 yang dikalikan dengan X2. Nah, untuk mencari X1 yang X1 kecil, itu kita mengurangi X dikurang dengan X bar yang hasilnya adalah 1,8. Begitupun dengan X2 dan Y. Lanjut, kita mencari X1 kuadrat, di mana X1 kuadrat ini adalah perkalian antara X1 yang dikuadratkan. Begitupun dengan X2 dan Y kuadrat. Untuk X1Y kecil itu berjumlahan dari X1 yang dikalikan dengan Y. Begitupun dengan X2 dan Y dan X1 dikali X2. Nah, untuk mencari varians atau S kuadrat ini, kita membagi antara X1 kuadrat kecil dibagi dengan jumlah data. Sehingga pada varian
X1 itu kita dapat 3,36 dari 16,8 dibagi dengan jumlah datanya, maka 3,36. Begitupun dengan X2 dan Y. Rumus standar deviasi adalah akar varians, maka untuk X1 itu 3,36, akarnya adalah 1,83. Begitupun untuk X2 dan Y. Setelah menghitung rekapitulasi data tadi, kita akan menguji hipotesis 1, yaitu X1 terhadap Y atau preferensi resiko terhadap kepatuhan WPOP. Itu yang pertama, untuk menentukan persamaan regresi linear sederhana. Rumusnya untuk mencari B adalah sigma X1Y dibagi dengan sigma X1 kuadrat. X1 di sini kita menggunakan X1 yang X1 kecil. Jadi pada tabel rekapitulasi data tadi, sigma X1Y adalah 13,6 dan sigma X1 kuadrat adalah 16,8, sehingga kita mendapat 0,81. Selanjutnya untuk mencari A, yaitu Y bah dikurang B dikali X bah. Nah, 13,6 dikurang 0,81 yang merupakan B dan dikali X bah yang kita punya adalah 9,8, sehingga dapat 5,7. Jadi persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 5,7 ditambah 0,181X. Maknanya apabila X1 dinaikkan sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,81 pada konstanta 5,7. Selanjutnya uji signifikansi persamaan regresi linear sederhana. Yang pertama, menentukan jumlah kuadrat. Yang pertama, jumlah kuadrat total, di mana rumusnya adalah sigma Y kuadrat, yang dimana pada tabel rekapitulasi data tadi adalah 938 dengan derajat kebebasan itu berupa jumlah data yaitu 5. Yang kedua, jumlah kuadrat A, di mana rumusnya adalah sigma Y dikuadrat dibagi dengan jumlah data. Pada tabel rekapitulasi data tadi, kita mendapatkan sigma Y adalah 68 dibagi dengan 5. Sehingga JKA-nya adalah 924,8 dengan derajat kebebasan 1. Selanjutnya adalah jumlah kuadrat regresi atau JKB per A, yang kita dapat dari B dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibagi N, yang dimana kita dapatkan hasilnya 11,02 dengan derajat kebebasan 1. Yang terakhir ada jumlah kuadrat sisa atau JKS, yang dimana kita dapatkan dari pengurangan perhitungan di atas, yaitu JKT dikurang JKA dikurang JKB per A, yang dimana kita dapatkan hasilnya 2,18 dengan derajat kebebasan N-2, yaitu kita dapatkan 3. Selanjutnya kita mencari rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. Untuk rata-rata jumlah kuadrat regresi yang kita dapat tadi adalah jumlah kuadrat regresi 11,02 dibagi dengan derajat kebebasannya yaitu 1, sehingga nilainya adalah tetap yaitu 11,02. Selanjutnya pada rata-rata jumlah kuadrat sisa yaitu kita mendapat jumlah kuadrat sisa 2,18 dibagi dengan derajat kebebasannya adalah 3, sehingga kita mendapat 0,73. Selanjutnya kita mencari F hitung, di mana rumusnya adalah RJK regresi dibagi dengan RJK sisa, sehingga F hitungnya adalah 15,1. Untuk kesimpulannya, F hitung sebesar 15,1 dan F tabel 10,13. Karena FH lebih besar daripada F tabel, maka X1 preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP dengan tabel analisa sebagai berikut. Selanjutnya kita mencari koefisien korelasi sederhana X1 terhadap Y, di mana rumusnya adalah sigma X1Y dibagi akar sigma X1 kuadrat dikali sigma Y kuadrat, sehingga kita dapat korelasinya adalah 0,91. Selanjutnya uji signifikansi koefisien korelasi atau uji T, di mana rumusnya adalah korelasi dikali akar N-2 dibagi akar 1 min
korelasi kuadrat, di mana kita mendapatkan T hitungnya adalah 3,83. Kesimpulannya, karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka koefisien korelasi signifikansi preferensi resiko berpengaruh positif dan secara fungsional terhadap kepatuhan WPOP. Yang terakhir, kita mencari koefisien determinasi, di mana rumusnya adalah korelasi kuadrat dikali di 100%, di mana korelasi yang kita dapat tadi adalah 0,91 dikali dengan 100%, maka kita dapat 0,83. Kesimpulannya, preferensi risiko memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan WPOP sebesar 83%, sedangkan sisanya 17% dipengaruhi oleh variabel lain. Baik, selanjutnya kita akan menghitung uji hipotesis 2, yang dimana X2 terhadap Y atau disiplin pajak terhadap kepatuhan WPOP. Sebenarnya perhitungan uji hipotesis 2 dengan uji hipotesis 1 itu mirip. Yang membedakan hanya di sini menggunakan X2. Pertama kita hitung B-nya dulu, yaitu jumlah dari X2Y dibagi jumlah dari X2 kuadrat, yang kita dapatkan 0,7. Selanjutnya ada A-nya sama seperti sebelumnya, rata-rata dari Y dikurang B dikali rata-rata X, yang kita dapatkan 4,78. Lalu Y topinya adalah 4,78 ditambah 0,7 X2, yang dimana apabila X2 dinaikkan sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,7 pada konstanta 4,78. Selanjutnya ada uji signifikansi persamaan regresi linear berganda. Yang pertama kita menentukan jumlah kuadrat. Perhitungannya mungkin masih mirip dengan uji hipotesis 1, yang dimana jumlah kuadrat total sebesar 938, lalu jumlah kuadrat A sebesar 924,8. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat regresi, yang dimana JKB per A kita dapatkan sebesar 6,44. Yang terakhir ada jumlah kuadrat sisa, yang dimana pengurangan perhitungan sebelumnya yang kita dapatkan sebesar 6,76. Lalu kita mencari rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. RJK B per A didapatkan 6,44 dan RJK S atau RJK sisa didapatkan 2,25. Lalu mencari F hitung, yang dimana pembagian dari RJK B per A dibagi RJK sisa. Lalu kita dapatkan 2,86. Selanjutnya ada kesimpulan, yang dimana F hitung sebesar 2,86 dan F tabel sebesar 10,13. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka persamaan regresi linear berganda atau Y topi sama dengan 4,78 ditambah 0,7 X2 tidak signifikasi. Artinya X2 atau disiplin pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP, yang dimana tabel analisa sebagai berikut. Lalu kita akan menguji koefisien korelasi sederhana X2 terhadap Y, yang dimana kita dapatkan 0,7. Selanjutnya ada uji signifikasi koefisien korelasi atau uji T, yang dimana TH kita dapatkan sebesar 1,7. Dan T tabel tertera sebesar 2,35. Karena T hitung kurang dari T tabel, maka koefisien korelasi tidak signifikasi. Artinya, disiplin pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Dan take a note, jika persamaan regresi tidak memenuhi, maka persamaan korelasi juga tidak memenuhi. Selanjutnya, kita akan menghitung koefisien determinasi. KD didapatkan sebesar 49%. Kesimpulan akhirnya, disiplin pajak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan WPOP sebesar 49%, sedangkan sisa 51%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Yang terakhir, kita akan menguji hipotesis 3 atau X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.
Yang pertama ada menentukan persamaan regresi ganda. Di sini kita akan menghitung 2B. Yang B1 ada X1Y dikali X2 kuadrat dikurang X1 X2 dikali X2Y dibagi X1 kuadrat dikali X2 kuadrat dikurang X1 X2 kuadrat. Yang didapatkan hasil sebesar 0,66. Dan untuk B2, X2Y dikali X1 kuadrat dikurang X1 X2 dikali X1Y dibagi X1 kuadrat dikali X2 kuadrat dikurang X1 X2 kuadrat. Yang didapatkan hasil sebesar 0,31. Jadi perhitungan A-nya adalah rata-rata Y dikurang B1 dikali rata-rata X1 dikurang B2 dikali rata-rata X2. Yang didapatkan hasil sebesar 3,22. Jadi, Y topi adalah 3,22 plus 0,66 X1 plus 0,31 X2. Maknanya, apabila X1, X2 dinaikkan sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan variabel Y sebesar X1 0,66 dan X2 0,31 pada konstanta 3,22. X1 berpengaruh positif terhadap Y, X2 berpengaruh positif terhadap Y, tetapi tidak dapat diketahui apakah ada pengaruh signifikan. Selanjutnya ada uji signifikasi persamaan regresi ganda. Yang pertama, kita harus menentukan jumlah kuadrat. Ada jumlah kuadrat total sebesar 938, selanjutnya ada jumlah kuadrat A sebesar 924,8, selanjutnya ada jumlah kuadrat regresi B, yang dimana JKB dapat dari B1 kali jumlah dari X1Y ditambah B2 dikali jumlah dari X2Y, yang didapatkan hasil sebesar 13,08. Selanjutnya ada jumlah kuadrat regresi atau JKR sebesar 13,2. Lalu yang terakhir ada jumlah kuadrat sisa, yang dimana pengurangan dari sebelumnya. Dan didapatkan hasil sebesar 0,12. Lalu kita akan menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. Yang pertama ada RJKB sebesar 13,08. Selanjutnya ada RJKS sebesar 0,06. Selanjutnya kita akan mencari F hitung yang dimana didapat dari RJKB dibagi RJKS, yaitu hasilnya 218. Nah, kesimpulannya dari F hitung sebesar 218 dan F tabel sebesar 19,00 dapat disimpulkan karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka persamaan regresi analisa signifikasi. Artinya X1 preferensi resiko dan X2 disiplin pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Dan tabel analisanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menentukan korelasi ganda. Didapat dari JKB dibagi JKR dan didapatkan hasil sebesar 0,99. Lalu ada uji signifikasi korelasi ganda, yang dimana T hitung dapat dari R dibagi 2 dibagi 1 min R kuadrat dibagi N min 3 dan didapatkan hasil sebesar 50. Karena T hitungnya 50 dan T tabelnya 0,78, maka T hitung lebih besar dari T tabel. Maka koefisien korelasi ganda signifikasi, artinya preferensi resiko dan disiplin pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Selanjutnya ada koefisien determinasi, yang dimana kita dapat dari R kuadrat. Dan kita dapatkan hasil sebesar 98%. Kesimpulannya, preferensi resiko dan disiplin pajak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan WPOP sebesar 98%, sedangkan sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel lain. Sekian